Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi di video kali ini gue pengen membahas laptop gaming lagi, dan kali ini dari Acer Predator, yaitu adalah Acer Predator Helios 300 dengan seri PH31555. Ada beberapa perubahan dari segi desain untuk Helios 300 kali ini, jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini, mulai dari desainnya dulu seperti apa. Ya, Acer Predator itu memang punya ciri khas desain yang bulky gitu bentuknya ya. Bukan tipikal yang compact-compact banget. Nah, seperti Helios 300 ini, dia tuh ada sedikit perubahan di mana kelihatannya Helios 300 tuh jadi compact. Padahal sebenarnya secara dimensi, Predator Helios 300 masih kurang lebih mirip-mirip seperti dimensi laptop Acer Predator yang sebelumnya. Kenapa bisa kelihatan compact kali ini? Mungkin karena perubahan di bagian engsel atau hinge-nya ini, dan juga struktur dari layarnya yang sekarang tuh lebih tegas dan lebih kotak gitu, lebih slim. Nggak banyak aksen yang aneh-aneh sekarang di bagian layarnya ini. Ditambah lagi logo Predator juga jadi mengecil gitu di bagian bawah. Mungkin kalau di bagian bawahnya ini dia dibikin lebih slim lagi bezelnya, gua rasa bakalan jauh lebih kelihatan compact lagi. Tapi kalau kita lihat bagian belakang dan juga bawahnya, itu udah jelas kelihatan kalau laptop ini tuh bukan laptop yang super tipis gitu ya untuk si Helios 300. Jadi sebenarnya bagian bawahnya, bagian surface-nya itu kurang lebih masih sama. Dimensinya ada di 35,9 kali 27,6 kali 2,59 cm dengan berat 2,5 kg. Jadi dari dimensi dan juga bobotnya, jelas kelihatan kalau laptop dari Acer Predator itu memang mengedepankan performance daripada soal compactnya. Nanti juga gue akan jelaskan kenapa laptop ini punya performance yang cukup baik dan juga cooling yang cukup baik. Untuk keyboardnya di sini dia full size, ada numpad-nya. Habis itu juga untuk bagian arrow key-nya dia nggak dipotong jadi setengah ya. Jadi layoutnya di sini juga udah bagus banget. Nggak ada yang keluar-keluar gitu. Jadi bener-bener full kotak. Lalu untuk touchpad-nya nggak terlalu lebar, tapi nggak masalah karena ini adalah laptop gaming dan biasanya juga udah pasti bakalan pakai mouse. Untuk I/O menurut gua di sini cuma minus di SD card reader aja, dimana mungkin untuk beberapa konten kreator itu sangat-sangat membutuhkan SD card reader. Sementara kalau posisinya, gue pribadi lebih seneng kalau posisi dari USB itu lebih banyak di sebelah kiri atau ditaruh di bagian belakang, karena di sebelah kanan biasanya gue nempatin mouse, tapi ini ada USB-A di sebelah kanan. Lalu untuk layarnya, jarang-jarang nih kayaknya Acer Predator ngasih layar yang udah punya dukungan DCI-P3 bahkan hingga 100%. Dan salah satunya ada di laptop ini. Dia udah 100% DCI-P3, panelnya itu adalah IPS, udah slim bezel juga, dan resolusinya itu adalah 2K ya, 165 Hz dengan response time di 3 millisecond. Jadi secara kualitas Acer kali ini punya improvement yang jauh banget menurut gua di bagian layarnya. Lalu untuk spesifikasi, ini menggunakan Intel Core i7-12700H, GPU-nya GeForce RTX 3060 laptop 6GB, RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz, ada NVMe PCIe Gen 4 SSD totalnya 1TB, Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.2, ada HD webcam, include juga dengan Windows 11 plus Office Home Student. Untuk opsi upgrade, kalian bisa mengupgrade memorinya hingga 32GB DDR5 dual channel. Bawaannya ini masih 16GB single channel ya DDR5-nya. Meskipun gue berharap di levelnya Predator harusnya RAM-nya itu udah 32GB dual channel semua bawaannya. Tapi di sini Acer lebih memilih untuk menggunakan dua slot M.2 NVMe yang ada di dalam sini. Dua slot M.2-nya itu dia punya dukungan NVMe PCIe Gen 4, dan untuk Predator dia ini sebenarnya SSD-nya adalah 2x512GB. Mungkin maksudnya adalah biar bisa dikonfig jadi RAID 0. Cuma untuk sistem yang ada di gua ini, entah kenapa dia itu SSD-nya belum berjalan RAID 0, tapi SSD-nya masih terpisah 512 atau 512. Kalau gue baca lewat websitenya, memang Acer nggak mengkonfirmasi apa-apa apakah SSD-nya ini berjalan pada RAID 0 atau enggak. Kalau dukungannya sih ada, tapi untuk sampel yang ada di gue nggak berjalan RAID 0 ya. Jadi gue belum tahu di versi retail itu dia jalannya RAID 0 atau enggak. Kurang lebih gitu. Tapi dua SSD-nya ini udah NVMe PCIe Gen 4, dan itu juga sangat-sangat gue apresiasi ya.
Bahkan kecepatan NVMe PCIe Gen 4-nya itu semuanya bukan yang kaleng-kaleng. Kedua SSD-nya ini dari OEM yang berbeda, yang satu dari Kingston, yang satu dari Micron. Tapi keduanya punya kecepatan yang memang udah seharusnya NVMe PCIe Gen 4 tuh seperti ini, bukan 3,5 GB per second sekuensialnya gitu ya. Oke, lalu kita masuk ke bagian utilities. Utilities di sini seperti biasa ada Predator Sense, ada 4 profile di sini. Kalau kalian lihat ada quiet, ada default, ada extreme, ada turbo. Nah, di profile extreme dan juga turbo ini, CPU dari Intel Core i7 12700H-nya dia akan berjalan pada power limit maksimum. Baik itu PL1 dan juga PL2-nya, yaitu ada di angka 115 watt. Perlu kalian ketahui bahwa Core i7 12700H ini bukan prosesor yang unlock. Jadi 115 watt adalah angka tertingginya. Biasanya rata-rata vendor laptop itu ngeset power limit CPU-nya mungkin antara di 45 sampai dengan 75 watt. Karena biasanya coolingnya nggak mampu untuk menghandle 100 watt ke atas. Jadi salut juga untuk Acer Predator udah berani ngeset Core i7 12700H-nya di posisi 117 watt. Bahkan di posisi quietnya, ini gue agak bingung kenapa Predator masih kasih power limit di angka 85 watt PL1-nya. Padahal seharusnya mode quiet itu tujuannya adalah untuk penghematan daya atau untuk hemat baterai. Biasanya di set di 30 atau mungkin di 40 watt gitu. Tapi di sini Predator masih nekenin banget performancenya. Mungkin dikarenakan pada Predator Sense di sini nggak ada yang namanya Max Switch atau GPU Switch karena adanya Nvidia G-Sync di layarnya ini. Jadi ya dia jalannya benar-benar discrete GPU aja. Jadi buat kalian yang mungkin ngincer laptop ini, gue akan kasih tahu bahwa integrated GPU-nya nggak bisa hybrid dengan discrete GPU. Jadi di sini power adapter sangat berperan penting untuk menghasilkan performa. Dan gue cukup mewajarkan kalau laptop gaming itu memang seharusnya dicolok power adapter, bukan mengandalkan baterai. Karena nggak mungkin kuat ngangkat CPU dan juga GPU yang memang sepowerful ini. Untuk GPU-nya itu dia dikasih rating 140 watt. Ini adalah rating tertinggi juga untuk kelas RTX 3060. Jadi kali ini Predator cukup berani untuk ngasih performance yang memang improve-nya luar biasa. Untuk Core i7 12700H sendiri ini adalah CPU yang berbeda dengan versi 12900HX ya. Jadi ini berbeda dengan versi desktop secara konfigurasi, tapi totalnya punya 14 core dan juga 20 thread. Jadi ini secara kemampuan multi-thread sebenarnya udah sangat-sangat bagus juga. Kita cek aja langsung di performance-nya seperti apa untuk Acer Predator Helios 300. Oke, kita mulai seperti biasa dari Cinebench R23. Di sini untuk multicore-nya itu dapat skor di angka 17.700 sekian-sekian dengan single core di 1721. Ya ini belum sampai 1900-an gitu karena memang clock speed-nya di sini belum mencapai angka 5 GHz ya untuk 12700H. Tapi tentu ini kemampuan multicore yang sangat-sangat kencang dari Core i7 12700H. Bagaimana dengan suhunya? Di sini gua sangat-sangat impresif sama Acer Predator karena dengan rating 115 watt tadi, kalian bisa lihat di sini kalau suhu maksimumnya itu sama sekali nggak nyentuh angka 90 derajat Celcius bahkan 95 derajat Celcius. Ini mentok ada di 80 pada mode ekstrim. Dan ini PL1-nya 115, PL2-nya juga 115 watt loh ya. Jadi gue salut Acer Predator yang udah bisa bikin cooling semasif ini. Ayo dong keluarin versi Core i9-nya dengan power limit lebih gede. Gue penasaran bakalan kayak gimana. Lalu gue juga seperti biasa ngecek lock saat bermain game karena ini CPU dan GPU-nya itu bakalan load berbarengan ya, meskipun CPU-nya nggak bakalan jalan all core kayak misalkan tadi jalanin render 3D. Nah, di sini kalian bisa lihat juga kalau suhunya itu tetap masih di bawah 80 ya. Dia sempat ke 85 situ sedikit gitu, tapi itu saat dimana GPU-nya belum mengalami load ya. Dan untuk GPU-nya ini adem banget, ada di 60-an aja, bahkan 70 aja nggak nyentuh saat bermain game. Jadi dengan kondisi CPU dan GPU-nya load berbarengan, ini cooling juga masih bisa dihandle dengan baik sama si Helios 300 ya. Editing video kalau playback udah pasti aman, jadi nggak perlu khawatir ya karena CPU dan GPU-nya udah sangat-sangat capable ya dengan spek segini untuk Adobe. Lalu untuk ekspornya di sini ada di angka 1 menit 22 detik untuk project yang memang biasa gua pakai benchmark.
Perlu kalian ketahui sebagai referensi, laptop yang terakhir gue review yang pakai Core i9 dan juga 3080 Ti itu bisa ekspor video ini untuk 4K itu di angka sekitar 55 detik. Jadi memang ada perbedaan lah antara Core i9, habis itu Core i7, habis itu 3080 Ti dan juga 3060, lumayan berasa. Lalu gue juga ngecek 3D Mark TimeSpy. Di sini untuk TimeSpy ada di angka 8800-an ya untuk grafik score-nya. Karena untuk 3060 meskipun dikasih rating tinggi, sebenarnya nggak berbeda terlalu jauh antara versi di 95 watt, 110 watt dan juga versi 140 wattnya gitu. Jadi tinggal kaliannya aja gitu, mau yang memang full power banget 3060-nya atau memang cari 3060 yang memang jalannya itu efisien. Kalau 3D Mark Pot Royal ini juga skornya menurut gua udah cukup menjanjikan sih, ada di angka 5000-an. Harusnya buat main Full HD dengan ray tracing itu udah aman-aman aja. Jadi coba kita cek aja main gamenya itu seperti apa. Pertama ini adalah di Valorant. Valorant di sini mendapatkan FPS di 321. Untuk ngelewatin refresh rate 165 sih ini udah bisa banget. Jadi kalau kalian mau kompetitif sebenarnya udah oke-oke aja. Lalu Death Stranding menggunakan DLSS Quality, setting rata kanan juga ini udah di atas 100 FPS-nya, ada di angka 136 rata-rata FPS-nya. Paling 1% minimumnya aja yang masih di bawah 100 karena ini RAM-nya masih single channel ya. Lalu kita ke game ray tracing deh, seperti Far Cry 6. Ini udah bisa dapetin di atas 60 FPS menggunakan ray tracing tapi dengan bantuan FSR Ultra Quality ya. Dan sisanya semua settingnya itu ultra semua gitu. Lalu terakhir, jadi ini singkat aja ya, game AAA-nya cuma ada 3. Shadow of the Tomb Raider di sini dapat 51 FPS, ini juga setting mentok kanan pakai ray tracing dan juga DLSS-nya yang quality bukan yang performance. Mungkin kalian bisa menggunakan DLSS performance apabila kalian ingin mendapatkan rata-rata 60 FPS untuk tipikal game yang seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk Acer Predator Helios 300 yang ada di gua ini. Untuk harganya itu ada di angka Rp28.999.000 sebenarnya. Tapi Acer bilang kalau mereka tuh lagi punya cashback 2 juta, jadinya Rp26.999.000. Atau mungkin kalau kalian cek di marketplace juga itu kurang lebih harganya sekitar 26 juta ish sebenarnya ya. Dan untuk yang garansi resmi kalian pastiin aja kalau misalkan nyari-nyari di marketplace, pastiin garansinya resmi dari Acer. Habis itu juga tentunya kalau garansinya resmi biasanya udah dapat untuk Microsoft Office Home Student-nya dan juga Windows pre-install untuk Windows 11-nya. Oke, kalau menurut gue sendiri sih Acer menawarkan konsistensi performance di sini ya dengan cooling yang sangat-sangat baik. CPU dengan power limit di 115 watt dan GPU di 140 watt masih bisa ditahan suhunya bahkan di bawah 90 derajat. Cocok buat yang pingin laptop full power tanpa parno dengan suhu 90++. Karena di laptop ini akan sulit ketemu suhu 90 meski dengan profil ekstrem. Koreksinya sih dari gua untuk di level harga ini ngarepnya RAM-nya itu dual channel, NVMe-nya dibiarin single 1 TB aja karena NVMe Gen 4 juga udah kelewat kenceng. Lalu I/O sih palingan ya tambahin card reader atau positioning-nya digeser ke kiri atau ditempatin di belakang. Menurut gua itu akan jauh lebih oke lagi buat konten kreator khususnya. Karena dari layar, ini laptop tuh udah sangat mendukung banget untuk keperluan content creation gitu. Jadi kurang lebih begitu pembahasan gua. Kira-kira menurut kalian gimana Predator Helios 300? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Boleh juga komen mana laptop apalagi yang kira-kira mungkin bisa gua bahas. Komen aja di bawah. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.